Salam, selamat Rabu Abu, Bapak Ibu dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini, Minggu 5 Maret 2025, untuk pertama kalinya kita melaksanakan ibadah Rabu Abu, dan kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu memperjuangkan kesalehan sejati. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan firman Bapak Ibu, saya hendak memulai khotbah ini dengan menyampaikan perenungan tentang arti dan makna dari Rabu Abu. Jadi Bapak Ibu dan juga saudara, Rabu Abu itu menandai dimulainya sebuah masa, yaitu masa Prapaskah. Jadi dalam kalender liturgi gereja, yaitu periode 40 hari. Jadi perhitungan masa Prapaskah itu dimulai pada hari Rabu ini sampai 40 hari ke depan. Tidak termaksud dihitung hari Minggu. Jadi Bapak Ibu, dalam tradisi kekristenan di barat, khususnya gereja Katolik dan beberapa gereja Protestan, hari ini sedang menjalankan momen refleksi, pertobatan, dan persiapan spiritual menjelang perayaan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita kenal dengan Paskah. Jadi Bapak Ibu Saudara, tradisi Rabu Abu ini berasal dari praktik gereja kuno yang menekankan pentingnya pertobatan, penyesalan, dan juga puasa. Jadi dalam gereja mula-mula, mereka yang melakukan dosa berat, Bapak Ibu, pada gereja mula-mula orang-orang yang telah melakukan dosa yang begitu berat di hadapan Allah, mereka akan mengenakan kain kabung dan menaburkan abu di kepala sebagai tanda pertobatan mereka. Jadi seiring waktu gereja menetapkan praktik penandaan abu di dahi ataupun di kening sebagai pengingat bahwa semua umat harus sadar akan kefanaan dan keberdosaan manusia. Dan juga diingatkan tentang identitas kita, Bapak Ibu Saudara. Engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 19. Bahkan sebelum kita mengakhiri ataupun sudah mengakhiri hidup sebelum dikuburkan, pendeta dalam liturgi gereja GKI Sumut selalu menyatakan, engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dalam tradisi gereja pada masa reformasi abad ke-16, banyak praktik liturgi gereja Katolik ditinggalkan oleh gereja-gereja Protestan, termaksud liturgi Rabu Abu. Karena dianggap sebagai ritual yang tidak memiliki dasar eksplisit atau dasar yang benar-benar mengarah ke sana di dalam Alkitab. Martin Luther, John Calvin, dan reformator lainnya menekankan bahwa pertobatan harus menjadi sikap hati yang berkelanjutan, bukan sekedar simbol atau ritual tertentu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mungkin bertanya-tanya dalam hati kita, itu kan ibadah Rabu Abu tradisinya gereja sana, tradisi gereja sana. Tapi pada saat ini Bapak Ibu Saudara, GKI Sumut dan juga diaturkan di dalam tata gereja tahun 2021 sudah melaksanakan liturgi ibadah Rabu Abu. Karena beberapa gereja Protestan mulai kembali mengadopsi Rabu Abu sebagai bagian dari kalender gereja. Khususnya gereja-gereja Lutheran seperti gereja HKBP, GKPS sudah melaksanakan. Gereja-gereja Calvinis sudah lama di Jawa sana, GKJ, GKI, GPIB, bahkan GKI Sumut di Medan sudah lama melaksanakan. Dan kita di Klasi Siantar baru hari ini melaksanakan. Gereja-gereja Wesleyan seperti Metodis juga sudah melaksanakan. Artinya Bapak Ibu Saudara, Rabu Abu dipandang sebagai momen penting untuk mengawali masa pertobatan sebelum menjelang masa Prapaskah.
dengan fokus seperti spiritual, doa, dan perenungan tentang salib Kristus. Jadi dalam ibadah ini juga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan akan diberikan simbolis pemberian tanda salib di kening ataupun di dahi. Karena ini memiliki dasar Alkitab yang kuat, di mana menandai tentang pertobatan, kefanaan manusia, dan keselamatan dalam Kristus. Kenapa pendeta? Karena Abu, Bapak Ibu Saudara, Abu mengingatkan kita sebagai manusia, karena Abu mengingatkan akan dosa dan kefanaan kita. Jadi nanti dalam pelaksanaan praktiknya, bukan hanya yang sudah sidi untuk maju ke depan. Mulai dari anak-anak, remaja, dan juga dewasa, silakan nanti maju ke depan untuk menerima tanda penorehan Abu. Karena tidak seorang pun manusia yang tidak berdosa, baik kecil maupun besar, semuanya telah jatuh ke dalam dosa. Dan nanti akan dibuatkan tanda salib. Karena tanda salib menegaskan keselamatan datang hanya melalui Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita orang percaya. Penerapan di dahi ini menandakan keselamatan dan tanda kepemilikan Allah atas orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah sekilas tentang kita memahami Rabu Abu. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita melihat bacaan kita dalam Injil Matius 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 16 sampai 21, ini merupakan bagian khotbah di bukit, di mana Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana praktik keagamaan, baik itu pemberian sedekah, doa, maupun puasa, itu seharusnya dijalankan dengan memiliki motivasi yang murni. Makanya tema kita pada saat ini Bapak Ibu, memperjuangkan kesalehan sejati. Jadi lewat tema ini, saya dan Bapak Ibu mau diajak lewat tema ini untuk menghindari kemunafikan dan mencari hubungan pribadi yang intim dengan Allah. Jadi lewat Injil ini mau menegaskan bahwa kesalehan yang sejati harus didasarkan pada niat yang tulus. Saya tanya Bapak Ibu, Bapak Ibu datang ke gereja dengan niat yang tulusnya pada hari ini? Tuh, dengan niat yang tulus. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan sangat rindu ketika kita datang berjumpa dengan Dia, bukan dengan ada alasan-alasan tertentu, tapi dengan hati dan juga niat yang tulus. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus membicarakan tentang ini? Karena pada saat itu, praktik keagamaan di kalangan orang Farisi dan pemuka agama sering ditandai dengan sikap sombong dan pamer. Jadi ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah yang dilaksanakan secara terbuka. Karena mereka memiliki tujuan, Bapak Ibu. Jadi tujuan mereka untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi inilah yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Jadi dalam konteks ini Tuhan Yesus mau menekankan bahwa kesalehan sejati, kekudusan yang sejati, itu harus lahir dari hati. Dari hati yang bagaimana? Yaitu dari hati yang sadar akan kebutuhan manusia untuk pertobatan dan hubungan yang khusus dengan Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan, baik doa, baik puasa, baik memberi sedekah, itu harus didasari pada hati yang tulus dan hubungan yang khusus kepada Tuhan, bukan sekedar rutinitas belaka. Jadi Yesus mengingatkan Bapak Ibu Saudara, supaya orang yang percaya kepadanya, termasuk Bapak Ibu dan saya, untuk tidak melakukan perbuatan baik, supaya dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk membuat perbuatan yang baik, supaya dilihat oleh keluarga, untuk membuat perbuatan baik supaya dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar. Bukan itu yang Yesus inginkan. Makanya Yesus ingatkan kita dalam ayat yang pertama ini Bapak Ibu Saudara. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal ini juga berlaku dalam kita memberi sedekah, dan dalam berdoa, dan juga
Di sini Yesus mengancam praktik keagamaan yang bersifat pamer seperti itu. Karena itu orang-orang Farisi yang berdoa di tempat umum, mereka berdoa di pinggir jalan, mereka berdiri sengaja di tengah rumah ibadat. Supaya apa? Bukan ketulusan dari hati mereka untuk melakukan itu, tapi supaya mendapatkan pujian dari orang-orang yang di sekitar kita. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, Yesus di sini mengajarkan kepada kita tentang doa, bahwa doa harus dilakukan dengan sikap hati yang benar. Jadi, bagaimana melaksanakan doa dalam sikap hati yang benar? Yaitu, doa dilaksanakan Bapak Ibu Saudara dengan hati yang tulus, ingin bersekutu dengan Tuhan, ingin berbicara dengan Tuhan, dan ingin mendapatkan apa maksud Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi doa bukan sekedar ajang pertunjukan. Sering saya melihat dan mendengar Bapak Ibu Saudara, terkadang ketika berdiskusi dengan jemaat, Pak Pendeta, gak pandai aku berdoa. Kayak mana susunan berdoa itu, kata. Hari ini saya mau tekankan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak melihat indahnya rangkaian doa yang kita ucapkan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah doa yang keluar dari hati. Sebab Tuhanlah yang melihat bagaimana doa kita itu. Benar-benar dari hati atau supaya dipuji oleh orang. Jadi ketika ada orang berdoa singkat, ada berdoa panjang, ketika dia berdoa dengan tulus, ya Tuhan melihat semua yang dilaksanakan itu. Karena Tuhan melihat hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam Rabu Abu ini mau diingatkan, saat kita nanti menerima abu di dahi kita atau di kening kita, kita diingatkan bahwa pertobatan bukan hanya sekedar simbol luar, tetapi harus berasal dari hati yang sungguh-sungguh ingin kembali kepada Tuhan. Mungkin saat ini hidup kita jauh daripada Tuhan, karena kesalahan kita, karena tingkah laku kita, karena pikiran kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Hari ini dalam ibadah Rabu Abu, lewat momen ini Bapak Ibu Saudara, mau diingatkan, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mau bertobat kepada Tuhan, itu harus lewat dari hati yang sungguh-sungguh ingin kembali kepada Tuhan. Jadi Rabu Abu Bapak Ibu Saudara, itu bukan tentang menunjukkan kesalehan kepada orang lain, tetapi tentang kesadaran akan keterbatasan kita sebagai manusia dan kebergantungan kita kepada kasih karunia Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan Yesus juga menegur orang-orang yang berpuasa dengan wajah muram agar mereka dikagumi orang lain. Jadi kalau mukanya pucat, ya kan, bibirnya kering, ih puasa kau ya, ih mantap kali imanmu, Pak. Puasa kamu rumah, mantap. Tapi Yesus tidak suka melihat orangnya seperti itu. Maka Yesus katakan Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-17 dan 18, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menekankan bahwa puasa adalah hubungan pribadi dengan Allah, bukan untuk mencari pengakuan dari sesama. Memang Bapak Ibu Saudara, dalam tradisi gereja-gereja Protestan, dalam hal puasa ini tidak ditekankan. Ini kembali kepada pribadi masing-masing. Siapa yang mau berpuasa boleh, siapa yang tidak ya nggak masalah. Begitu dia. Tapi Yesus ingatkan kepada kita bahwa kalau ada orang yang mau berpuasa, bukan untuk ajang supaya dilihat oleh orang, tapi berpuasa adalah hubungan pribadi dengan Allah untuk semakin mengenal Tuhan. Jadi Pak Pendeta, dalam tradisi Protestan apa saja puasa yang bisa dilaksanakan? Jadi ada yang namanya itu puasa Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi 40 hari, 40 malam, ya puasa full, puasa dari pagi, ya kan? Jam 6 pagi puasa, jam 6 sore buka. Ada juga namanya puasa menahan daging. Jadi nggak makan daging, dia makan sayur-sayuran. Ini mengingatkan kita tentang si Daniel.
dan teman-temannya yang saat itu berpuasa ketika dalam penjara. Lalu ada yang namanya puasa putih, Bapak Ibu Saudara, hanya makan nasi putih dan minum air putih. Ya terserah bagi kita pribadi mau melaksanakannya atau tidak. Tapi kalau kita mau melaksanakan itu, ingat dalam pesan firman Tuhan hari ini. Bukan untuk mencari pujian, tetapi dilakukan dengan hati yang tulus. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika seseorang berkomitmen untuk menjalani puasa dalam masa prapaskah, itu harus dilakukan dengan kerendahan hati dan pengabdian kepada Tuhan. Bukan sebagai tradisi yang kosong tanpa makna. Jadi Bapak Ibu, lewat Rabu Abu ini mau diingatkan kepada kita bahwa pertobatan yang sejati itu dilakukan dalam keheningan hati di hadapan Tuhan. Dan di akhir khotbah ini Bapak Ibu Saudara, Yesus mengakhiri bagian ini dengan peringatan tentang prioritas hidup. Yesus katakan dalam ayat 19-20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Jadi Tuhan Yesus mau mengajak murid-murid dan juga Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang percaya untuk terikat pada hal-hal dunia yang fana. Tapi Yesus mau mengajarkan kita untuk mencari hal-hal yang bernilai kekal di hadapan Allah. Karena Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam dunia ini tidak kekal. Makanya diingatkan lewat Kejadian 3 ayat 19, engkau berasal dari debu dan akan kembali kepada debu. Makanya lewat masa prapaskah ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah waktu untuk kita mengevaluasi diri kita. Ya, lewat masa prapaskah yang akan kita laksanakan mulai dari Rabu Abu, Prapaskah 1, Prapaskah 2, Prapaskah 3, Prapaskah 4, Prapaskah 5, Prapaskah 6, Kamis Putih, Jumat Agung. Ini menjadi momen bagi kita untuk mengevaluasi diri. Apakah kita lebih mengejar hal-hal duniawi? Atau justru kita menabung harta di sorga melalui kasih, kemurahan hati, dan iman yang semakin teguh. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mungkin belum disampaikan di wilayah Korintus, tapi sudah disampaikan semalam di wilayah Efesus, bahwa dalam minggu-minggu prapaskah ini kita akan melaksanakan aksi diakonia, di mana nanti kantong persembahan diakonia selama 6 minggu selama masa prapaskah, nanti hasilnya berapa nanti jumlahnya itu kita akan berdiakonia keluar, entah itu ke anak-anak panti atau orang-orang yang membutuhkan. Karena iman kalau tidak dilaksanakan lewat praktik, semua akan sia-sia. Tapi kalau kita laksanakan lewat praktik, Tuhan pun dari surga akan tersenyum. Wah, mantap kali jemaat GKI Sumut Gunung Sinabung ini. Jadi itulah sebagai aksi kita yang akan kita laksanakan dalam minggu-minggu prapaskah ini. Jadi lewat tema memperjuangkan kesalehan sejati Bapak Ibu Saudara, ini mau menuntut setiap orang percaya untuk mengedepankan yang namanya kejujuran, untuk mengedepankan yang namanya ketulusan, untuk mengedepankan yang namanya kedekatan pribadi dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan rohani. Jadi kalau kita melaksanakan Bapak Ibu Saudara, iman yang hidup tidak hanya tampak secara lahiriah, tetapi juga mendalam dan berakar dalam kebenaran hati. Makanya Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam ayat yang ke-21, di sini dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Jadi kalau harta kita adalah Tuhan Yesus, maka hati kita pun juga akan mengarah kepada Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus sang sumber berkat. Ia akan memberikan berkat-Nya, menolong kita melewati pergumulan kehidupan kita masing-masing. Maka lewat Injil Matius 6 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 16-21, ini memberikan dasar spiritual yang kuat bagi perayaan Abu. Yang pertama Bapak Ibu, pertobatan harus dilakukan dengan hati yang tulus, bukan untuk pamer. Yang kedua, puasa dan ibadah bukan tentang penampilan lahiriah, tetapi tentang hubungan dengan Tuhan.
Dan yang ketiga, kita diajak untuk mengejar nilai-nilai kekal daripada fokus pada hal-hal dunia. Jadi Rabu Abu bukan sekedar ritual, tetapi panggilan untuk kembali kepada Tuhan dengan hati yang benar, sebagaimana yang Yesus ajarkan lewat Injil Matius yang kita dengarkan pada saat ini. Amin.